Kalau orang non-Muslim bersalah di negara itu, maka dia dihukum sama dengan kalau orang Muslim berbuat salah. Saya juga heran, kenapa orang Islam gampang membunuh? Karena di negara yang Islam pun membunuh itu dia harus dihukum mati. Seandainya agama itu jalan. Sehingga Rasulullah menyampaikan, semua harus sama di depan hukum, sekalipun anak saya. Sekalipun anak saya melanggar, dia harus dihukum. Nah, ini bedanya dengan di negeri kita. Siapa saja boleh dihukum, kecuali anak saya. Nah, ini ada waktu masih ya? Takut, Nah, kemudian, jadi tidak ada masalah perbedaan ekonomi, perbedaan hak politik, perbedaan hak budaya. Ini yang diperjuangkan Gus Dur. Dan orang Islam kaget karena sudah terlanjur di Timur Tengah dikotak menurut bentuk negara Islam, bukan esensi daripada Islam. Malah di mana itu di Taiwan itu kalau ada barang ketinggalan di bandara balik mesti karena mengembalikan itu uang negara. Tidak mengembalikan ke kriminal. Itu negara non-muslim. Barang yang hilang ketemu semua. Nah, di negara muslim seperti Indonesia, barang yang ada hilang semua. Saya ini selingan aja, saya pernah diberitahu oleh ketua KPK. Pak Kiai, itu di belakang gedung KPK itu ada gudang khusus untuk harta koruptor yang dirampas. Loh, itu lagi korupsi lagi. Jadi ada korupsi di atas korupsi. Negara ini kira-kira yang melakukan itu Islam apa tidak? Jadi problemnya tidak pada Islam. Tapi sayang selalu saja yang disalahkan Islamnya. Kasihan Islam itu. Nah, kemudian jadi tadi masalah hukum itu semua equal before law. Nah, yang selanjutnya keempat adalah penataan ekonomi. Penataan ekonomi itu yang diatur hanya pemerataan oleh negara. Dan yang kedua, kesempatan dan kualitas rakyat untuk mengambil rezeki itu. Negara berkewajiban untuk membuat pemerataan di dalam sistemnya. Kalau tidak, maka negara itu salah. Dan negara itu terancam kekacauan. Pemerataan untuk sektor-sektor penting, misalnya soal keamanan, soal agama, soal kemiskinan, dan sebagainya, hak-hak sipil, dan sebagainya itu merata, tapi tidak sama. Kalau hukum tadi kan sama. Sama rata, sama rasa. Ini sama-sama merasakan kalau ekonomi. Tidak mungkin orang yang tambal ban, lalu minta rezeki sama dengan pabrik ban, kan tidak mungkin. Kecuali orang stres. Tetapi dia harus punya kesempatan yang sama untuk mencari rezeki. Halal, thayyib, thayyib itu artinya cocok. Berkah, berkah artinya rezeki itu mengakibatkan keluhuran manusia, bukan mengakibatkan kemerosotan manusia. Ya itu saja, selebihnya mau dikasih nama apa silahkan. Tapi pokoknya ini rata. Nah, sekarang yang kita lihat adalah sentralisasi ekonomi, kapitalisasi ekonomi, atau orang tidak boleh berekonomi sama sekali. Sehingga sebetulnya Islam tidak menentukan nama daripada sebuah sistem ekonomi, tapi dia merata atau tidak merata. Yang paling menarik adalah yang kelima, adat istiadat, budaya, suku, ini dipersilahkan berkembang selama tidak bertentangan dengan ideologi. Jadi tidak benar kalau Islam tidak bisa memasuki daerah budaya. Jadi kita bisa berbudaya apapun, asal dia dalam kerangka ini. Karena ada budaya yang merontokkan martabat manusia. Saya sendiri secara pribadi mungkin berbeda dengan bapak-bapak. Saya seperti LGBT itu saya tidak setuju. Kok laki-laki mau kawin dengan laki-laki itu mau apa dia? Dia itu mau kawin apa mau olahraga?
Nah, ini tentu tidak boleh. Kenapa? Karena ini dianggap menurunkan apa? Martabat itu sendiri. Jadi tidak ada sesuatu yang baik dilarang agama, itu tidak ada. Nah, seperti adat istiadat, suku dan sebagainya, semua dipersilahkan berkembang. Jadi di luar yang ditentukan itu diserahkan kepada budaya. Nah, oleh karenanya maka di dunia Islam ini ada kebingungan. Seakan-akan orang lain melihat Islam ini kok tidak toleran kepada budaya. Memang yang di Timur Tengah itu hanya menggunakan budaya dari negaranya. Nah, setelah Timur Tengah pindah ke Indonesia, nah, budayanya kan beda. Seperti di Arab, itu kalau dipegang kepalanya begini kan sopan saja, dipegang janggutnya malah itu cinta kasih, ya, gitu. Tapi kalau diceblek pantatnya marah ya, karena onderdilnya ada di situ. Satu contoh begitu. Lalu di sini orang menghargai leluhur di Indonesia, di sana tidak, dan sebagainya dan sebagainya. Kadang-kadang yang membuat radikal dan ekstremis itu adalah perbedaan budaya yang seharusnya diakomodasi menjadi bagian yang diharamkan, kemudian dihadapkan kepada agama, maka terjadilah pengkafiran dan sebagainya dan sebagainya. Padahal aslinya tidak begitu. Nah, kemudian nasionalisme juga dibangun. Jadi seluruh agama-agama yang ada di Madinah, kalau Madinah diserang, maka dia harus membela secara bersama-sama. Dan perang di dalam Islam itu ada aturannya. Perang itu hanya kalau diperangi. Kalau tidak, dia tidak bisa mengambil inisiatif untuk perang. Oleh karenanya perang pada zaman Rasulullah itu selalu di dekat Madinah, tidak Mekah. Karena Mekah tempatnya musuhnya Rasulullah. Dan mesti dihadapi di luar kota, supaya tidak ada destruksi di dalam kota. Jadi begini ini sudah tertata secara rapi. Jadi ada nasionalisme di situ. Jadi kalau Indonesia merdeka dibela oleh Islam, oleh Kristen, oleh Hindu, itu sudah benar. Dan nasionalisme ini menurut ini Mitsaqul Madinah adalah kecintaan untuk membangun Madinah itu tanpa dia eksklusif terhadap negara yang lain. Karena eksklusif itu tidak mungkin. Dan Islam itu rahmatan lil alamin, bukan rahmatan li Saudiyin. Nah ini semuanya kadang-kadang klaim-klaim itu salah. Karena Islam itu datang di Saudi, dikiranya untuk orang Saudi saja. Padahal ini rahmat untuk seluruh alam. Bahkan yang non-muslim juga akan terlindungi ketika Islam itu etis, seperti yang tadi disebutkan oleh Gus Dur, filosofis, kemudian humanis. Dia akan mendapatkan perlindungan dari tegaknya syariat ini. Nah, minoritas selalu dilindungi. Nah ini juga Gus Dur, di mana-mana minoritas. Tapi minoritas ini yang dimaksud orang yang lemah karena jumlahnya sedikit. Tapi di negara yang sentralistik, minoritas menjadi mayoritas di dalam potensi, mayoritas menjadi minoritas di dalam potensi. Ini harus dibedakan. Di Indonesia, ekonomi Indonesia yang 80% dikuasai 2,3% penduduk. Sementara yang 20% dibagi 240 juta penduduk. Ini yang minoritas yang mana? Minoritas dalam jumlah ataukah minoritas dalam potensi? Nah, kalau minoritas dalam potensi dia harus diratakan itu. Nah, kalau dia minoritas tapi mayoritas di dalam potensi, dia juga tidak boleh mengambil begitu saja seluruh kekuatan resources daripada negara. Ini sudah sangat gamblang ini. Dan kelihatannya Gus Dur berangkatnya dari situ, tapi nggak pakai dalil gitu ya. Karena Gus Dur itu kan nggak suka pakai dalil itu. Gus sampean kok nggak pernah dalil, seperti orang Arab saja gitu. Orang Arab itu kalau ngomong-ngomongan tuh dalil aja Bu.
Nah, dikiranya oleh orang Indonesia bahasa Arab itu dapat pahala. Lah ini repotnya. Enggak pernah dalil karena yang diomongkan itulah dalil. Jadi ketika ini dipindahkan ke ulama-ulama, ya, dipindahkan ke ulama-ulama NU yang begitu itu konvensionalnya, kaget. Tapi kemudian ada ratifikasi dari Kiai Haji Ahmad Siddiq ini. Dan ada apa? Garantornya namanya Kiai Asad Samsul Arifin. Saya yang tanggung jawab. Kalau ini nanti di hadapan Allah salah, saya yang akan bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu-gitu masih jalan di NU itu. Kalau di sini diceritakan aneh-aneh saja. Itu masih jalan. Garantor itu. Sudah beritahu seluruh umat. Kalau ini salah, saya bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa taala. Maka reda itu semangat. Maka satu-satunya organisasi yang menerima Pancasila paling awal adalah NU. Nah, setelah 84 ini berjalan 10 tahun, Gus Dur memimpin NU, mulailah ada tanda-tanda reformasi. Nah, tanda-tanda reformasi ini di Indonesia menarik Gus Dur supaya saya mau jadi presiden, Pak Hasyim. Loh, ngipi kapan? Itu betul, jangan percaya, boleh. Pokoknya saya ingin jadi presiden dan jadi. Ya Allah, amin, 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 cuma gitu aja. Karena tidak masuk akal saya. Dari mana jadi presiden ini? Tapi begitulah yang Maha Kuasa kalau ngatur. Begitu ada konflik antara kanan dan kiri yang keras, maka moderasi Gus Dur ini yang dipakai. Di samping beliau melakukan demokratisasi tanpa mengenal takut. Karena itu perpindahan dari rezim militer ke rezim sipil. Siapa yang berani berada di depan? Dulu itu sangat takut sama militer dulu, tapi sekarang militernya yang takut. Itulah dunia. Dulu itu kalau orang takut, zaman Pak Harto itu rumahnya ditulisi keluarga ABRI. Bener enggak? Nah, kalau iya stiker, kalau enggak ada keluarga ABRI ya paling tidak tetangga ABRI. Tanjir, tetangga jenderal. Tapi demikianlah dunia ini berputar.